Episode 33. Lisna melihat kalau temannya sudah beberapa kali menambah makanannya. Buset, kau lapar atau rakus? Tanya Lisna. Hehehe, dua-duanya, jawab Epa tanpa malu. Masakan tante enak banget sih, jadi aku ketagihan, hahaha, ucap Epa alasan. Alasan aja kau, ucap Lisna. Semua anggota keluarga tertawa mendengar jawabannya Epa. Tenang aja tante, kalau aku ada kesempatan berbicara dengan atasanku, aku akan bantu bicara supaya Lisna bisa bekerja di tempatku. Sekalian biar akunya juga ada teman di sana, ucap Epa. Emangnya di sana nggak punya teman? Tanya Lisna. Punya sih, tapi tetap aja nggak seakrab aku dan kamu, hihi, ucap Epa sambil menoel dagu sahabatnya dengan tangan kirinya dan menaikkan salah satu alisnya. Ih, jijik aku, ucap Lisna. Semuanya kembali tertawa. Setelah mereka selesai makan, Lisna mengajak Epa ke kamarnya. Sekarang coba jelaskan padaku, kau bekerja di mana? Bosnya siapa? Apa pekerjaanmu? Berapa gajimu per bulan? Lalu, ucap Lisna. Stop, ucap Epa meletakkan telapak tangannya di mulut Lisna. Lisna langsung membuka tangan Epa. Oke, aku akan jelaskan semuanya ya, jawab Epa. Kemudian Epa menceritakan semuanya pada Lisna, mulai dari awal bertemu, masalah hutang, si tuan iblis, Lucifer, dan tentang pekerjaannya. Oh, jadi begitu ceritanya, ucap Lisna sambil menganggukkan kepalanya. Iya, jawab Epa. Terus, apakah kau bekerja di situ potong gaji? Atau tidak digaji sama sekali? Apa kau bekerja di situ hanya sampai hutangmu lunas kah? Berapa lama kau akan bekerja di situ? Terus kalau hutangmu lunas, kau tidak bekerja di situ lagi? Berarti Lisna, bisa nggak sih satu-satu nanyanya? Kalau kau banyak bertanya, aku kan lupa dengan pertanyaanmu yang pertama, ucap Epa kesal. Hahaha, iya sorry. Habis aku sangat penasaran sekali. Banyak pertanyaan di kepalaku, ucap Lisna. Oke, pertanyaan pertamamu tadi apa? Tanya Epa. Ya ampun, kau benar-benar lupa dengan pertanyaan pertamaku, tanya Lisna. Ya, aku lupa. Apa kau ingat? Ucap Epa sambil meledek. Aku juga lupa, hehe, ucap Lisna. Beberapa saat mereka tertawa bersama. Pertanyaanku, apakah kau bekerja di sana sistemnya potong gaji? Atau kau tidak digaji karena hutangmu? Tanya Lisna. Untuk jawaban yang ini, aku tidak tahu. Hahaha, bodoh banget ya, ucap Epa sambil menggaruk kepalanya. Lisna diam sambil menatap. Lalu, berapa lama kau akan bekerja di sana? Tanya Lisna lagi. Aku juga tidak tahu, jawab Epa polos. Lisna menggelengkan kepalanya. Selain makan, kau tahu apa lagi? Tanya Lisna kesal. Tidur, hehehe, jawab Epa santai. Heran, kenapa ya si tuan Lucifer itu merekrutmu bekerja di tempatnya? Ucap Lisna. Ya karena hutang lah, kan dari awal dia memang gak mau aku bekerja dengannya, ucap Epa. Tapi herannya kenapa kau dipindah tugaskan? Malah jadi asistennya. Apa jangan-jangan, ucap Lisna sambil memegang dagunya. Jangan-jangan dia suka padaku, ucap Epa kepedean. Lisna hanya menggelengkan kepalanya dan memiringkan bibirnya. Dia heran dengan sikap kepedean sahabatnya itu. Sementara Epa masih cengengesan sendiri sambil melihat ke Lisna. Ya mana mungkin lah si Lucifer itu menyukaimu. Walaupun aku belum pernah bertemu dengannya, aku yakin dia gak akan melakukan kesalahan untuk menyukaimu, ucap Lisna. Ya elah Lis, gak gitu juga kali ngomongnya, ucap Epa memanyunkan bibirnya. Ya aku cuma bercanda, ucap Lisna. Tapi untuk pertanyaan-pertanyaanmu ini, aku akan mencari jawabannya besok. Aku juga penasaran dan butuh kepastian, ucap Epa. Betul tuh, ucap Lisna. Tapi aku minta maaf ya, aku masih belum bisa bantu kamu jualan mie ayam, ucap Epa. Enggak apa-apa kok sobatku. Itu juga karena kau yang masih peduli pada lintah daratmu itu. Makanya kau jadi tertekan masalah seperti ini, ucap Lisna sambil memegang kepala Epa. Walaupun aku hanya anak adopsi mereka, aku harus
menghargai dan sopan padanya, ucap Epa. Iya, aku mengerti. Tapi paling tidak kau jangan terlalu bodoh, sampai-sampai kau tidak memikirkan masa depanmu. Kalau enggak, karena si Lucifer itu nolongin kamu, udah habis kau dimakan sama om-om botak itu, ucap Lisna. Iya Lis, kau benar. Entah kenapa aku sangat senang sekali waktu dia menolongku, ucap Epa. Ngomong-ngomong ini udah malam, aku pulang dulu ya. Besok aku harus bekerja lagi, ucap Epa. Iya, pulanglah. Kau harus istirahat, ucap Lisna. Oh iya, sampaikan terima kasihku buat om dan tante ya, ucap Epa sambil melangkah keluar. Iya, ucap Lisna. Pagi hari, Epa bersiap-siap lagi untuk berangkat kerja. Dia selalu membawa bekal makan siangnya untuk dimakan. Tidak lupa membawa susu saset untuk diminum di kantor. Aris dan Hendra sudah menunggu Tuan Lucifer untuk keluar dari apartemennya. Epa menyalakan motornya, memakai helm. Ya Tuhan, lindungilah dan perlancarkanlah pekerjaan hamba. Berilah hamba kekuatan, kesabaran, dan keselamatan dalam hidup hamba ini. Amin, ucap Epa. Setelah itu motornya pun melaju. Lucifer yang sudah keluar dari apartemennya, Aris membuka pintu mobilnya. Selamat pagi Tuan, ucap Aris. Ucap Lucifer sambil masuk ke mobil. Aris pun menyusul masuk. Mobilnya pun mulai bergerak mengitari jalan raya. Saat di lampu merah, itu kan Nona Epa, ucap Hendra. Aris melihatnya, begitu juga Lucifer. Hanya saja kaca jendela mobil bagian Lucifer tidak diturunkan. Dia pakai rok naik motor. Lihat kakinya itu. Dia pakai sendal jepit ya, ucap Aris yang kaget melihat Epa pakai sendal jepit. Nona Epa, teriak Hendra. Epa yang berada di bagian kanan mobil Lucifer melihat ke arah asal suaranya. Kemudian Epa melihat ke arah kirinya dan melihat Hendra. Hai, ucap Epa sambil melambaikan tangan kanannya dan tersenyum manis. Nona Epa, panggil seseorang lagi di dalam mobil di bagian kanan Epa. Hai Willy, ucap Epa sambil melambaikan tangan kanannya ke arah Willy. Posisi saat itu adalah Epa di tengah, mobil Lucifer di kiri, mobil William di kanannya. Kenapa begitu kebetulan sekali ya? Hahaha, gumam Epa. Cewek, goda seseorang pengendara motor. Siapa lagi ini? Ucap Epa sambil melihat ke belakangnya. Boleh kenalan gak cewek cantik? Ucap laki-laki itu. Epa hanya melihatnya sambil tersenyum kecil. Kemudian perlahan mengalihkan pandangannya. Jangan sok jual mahal neng, jual murah aja gak laku, ucap si penggoda itu. Epa melihat ke belakang dengan tatapan sedikit marah. Karena aku bukan murahan, ucap Epa kesal. Si pengendara motor yang berboncengan itu tertawa sinis. Pemuda yang dibonceng itu turun dari motor dan hendak menghampiri Epa. Wah gawat, Nona Epa mau diapain tuh? Ucap Hendra. Aris, kau turun dan bawa motornya. Sebodoh itu suruh naik mobil, suruh Lucifer yang sedari tadi melihat tingkah si penggoda itu. Baik tuan, ucap Aris dengan semangat. Dia keluar dari mobilnya dan menghampiri tempat Epa yang sudah didatangi si penggoda itu. Sedangkan William yang melihat itu hendak turun dari mobilnya, tapi dibatalkan karena sudah melihat Aris bergerak lebih dulu. Nah, sampai di sini episode 33 dan langsung saja kita lanjut ke episode 34. Gas. Episode 34. Permisi bro, Nona ini adalah teman kami. Nona Epa, biarkan saya yang bawa motor Anda. Anda sebaiknya naik mobil kami untuk berangkat ke kantor, ucap Aris mengambil alih. Ah iya, ucap Epa. Epa membuka helm dan memberikannya pada Aris. Epa, masuk ke mobilku, ajak William. Epa mendengarnya dan tanpa sadar dia malah masuk ke mobil William. Oh, jadi kalian teman-temannya ya? Hehe, sorry, ucap si laki-laki penggoda itu. Dia kembali ke motor yang dibawa temannya. Sementara Aris dan Hendra kaget karena Epa bukannya masuk ke mobil Lucifer, malah masuk ke mobilnya William. Waduh, gawat. Nona Epa, kan dia disuruh masuk ke mobil Tuan Lucifer, malah masuk ke mobil William lagi, gumam Aris. Sementara Lucifer tidak bergeming, hanya membuang nafasnya dengan berat. Hendra mengintip dari kaca yang ada di atas kepalanya. Apa Tuan Lucifer kecewa? Gumam Hendra.
Lampu pun sudah berganti menjadi warna hijau. Semua pengendara bisa bergerak menjalankan kendaraannya, termasuk Hendra, Aris, dan William. Wah, apa Nona Epa tidak kepanasan ini naik motor? Gila, panas banget, gumam Aris yang membawa motor Epa. Mereka bersama-sama berangkat menuju kantornya. Apa kamu bilang, Pak? Si Epa masuk rumah sakit, gumam Marni, mama angkat Epa. Iya, Ma, tadi Papa nelpon dia, ucap Perdi, papa angkat Epa. Sakit apa dia? Tanya Marni. Katanya sih demam berdarah, jawab Perdi. Apa? Kak Epa sakit? Masuk rumah sakit? Gumam Aldo yang mendengar percakapan orang tuanya. Malahan dia mau pinjam uang untuk bantu biaya pengobatannya. Dia nggak bisa pulang karena belum bayar administrasinya, ucap Perdi. Terus? Tanya Marni lagi. Ya, Papa bilang Papa nggak ada duit, ucap Perdi lagi. Mama saja yang kasih, ucap Perdi. Aduh, sorry ya, Mama nggak ada uang, ucap Marni santai. Pa, Kak Epa dirawat rumah sakit mana? Tanya Aldo menghampiri papa mamanya. Papa nggak tahu, karena Papa lupa tanya, ucap Perdi. Kenapa Al? Tanya Marni curiga. Aldo mau melihat keadaan kakak, ucap Aldo. Nggak usah, nanti dia malah minta uang sama kamu, ucap Marni. Ma, bukankah kita harus membantu Kak Epa? Selama ini juga Kak Epa kan sudah sering bantu kita, ucap Aldo. Aldo, diam kamu. Itu sudah kewajiban Epa untuk membantu kita, karena kita sudah membesarkannya, ucap Marni sedikit marah. Tapi Aldo rasa dari dulu bukan mama papa yang merawat Kak Epa, tapi Kak Epa yang sudah merawat kalian, ucap Aldo sambil meninggalkan mama papanya. Aldo, jangan kurang ajar kamu sama orang tua ya. Jangan durhaka kamu, ucap Perdi. Namun Aldo tidak peduli. Dia pergi keluar dengan suasana hati marah. Akhirnya mereka sudah masuk kawasan parkiran. Nona Epa, ini kunci motor Anda, ucap Aris yang menghampiri Epa dan William. Terima kasih Aris, ucap Epa. Mereka masuk lift secara bersamaan. Aris, Epa, William, dan Lucifer. Oh iya, aku lupa ambil sepatu di jok motorku. Sepertinya aku ke parkiran dulu. Kalian duluan saja, ucap Epa. Epa yang sudah masuk di lift tiba-tiba langsung keluar dari lift. Sementara tatapan mata Epa dan Lucifer saling bertemu, Epa langsung berlari ke parkir motor mengambil sepatunya. William, nanti kau suruh si bodoh itu ke ruanganku dan membawa laporan-laporannya, suruh Lucifer. Nona Epa tuan? Tanya William. Lucifer menatap tajam pada William. Si gadis bodoh itu, ucap Lucifer dengan nada penekanan. Baik tuan, saya mengerti, jawab William. Kalau Nona Epa ada di sini, pasti dia nggak mau dibilang gadis bodoh. Dia akan menekankan namanya untuk diingat, gumam Aris. Ah, ini dia. Aku langsung ke kantor, ucap Epa sambil berusaha masuk ruangan. Epa langsung mengganti sendalnya menjadi sepatu kantornya ketika memasuki lift. Karena dia tidak bersama dengan atasannya, dia hanya naik melalui lift karyawan biasa. Ahem, asisten baru nih, ledek Mila. Selamat pagi Mbak Mila, ucap Epa. Jangan so akrab ya, ucap Mila sombong. Hahaha, dicuekin, ucap karyawan lain di dalam lift. Apaan sih ngetawain? Emangnya aku badut apa? Gemam Epa. Hei, apa yang kau lakukan sehingga kau bisa jadi asistennya Tuan Adam? Tanya Mila. Maksudnya? Tanya Epa. Kau cuma lulusan SMA, bagaimana bisa kau jadi asisten? Untuk jadi cleaning service aja tidak gampang buatmu, ucap Mila. Apa jangan-jangan kau merayu Tuan Adam naik keranjangnya? Iya kan, ucap Mila. Perhatikan omonganmu Mbak Mila, jangan bikin gosip yang enggak-enggak, ucap Epa. Kenapa saya bisa jadi asistennya Tuan Adam? Sebaiknya Anda pertanyakan langsung pada bos, ucap Epa. Atau Anda mau saya wakilkan untuk ditanya sama Tuan Adam? Biar saya wakilkan. Saya akan tanya kalau ini Mbak Mila yang penasaran, ucap Epa. Kau, ucap Mila yang berhenti bicara karena dihentikan temannya. Apa-apaan ini? Apa mereka iri padaku? Aku pikir ini terjadi cuma di novel-novel atau drama sinetron aja. Ternyata aku juga ngalamin, gumam Epa. Setelah pintu lift terbuka, Epa pun langsung cepat-cepat menuju ruangannya dengan perasaan sedikit kesal. Hei, ada apa dengan wajahmu, Pak? Ucap William menghampiri Epa. Willy, nggak apa-apa kok, ucap Epa.
Ngomong-ngomong, Tuan Adam nyuruhmu masuk ke ruangannya sambil membawa laporan-laporan yang dikasih darinya, ucap William. Iya, aku akan ke sana, ucap Eva. Dengarkan aku, apapun yang dikatakan Tuan Adam, kau diam saja, hanya menjawab baiklah, ucap William. Baiklah, seperti itu kan, ucap Eva. Pintar, jawab William. Ya udah kalau begitu, aku langsung ke ruangannya ya, ucap Eva sambil membawa laporan di tangannya. Sementara William hanya memandang Eva dan berlalu menuju ruangannya. Tok, tok, tok. Masuk, suruh Lucifer. Tuan Aris yang duduk di sekitar Lucifer tersenyum melihat kehadiran Eva. Eva pun ikut tersenyum. Tuan Lucifer, ini laporan-laporannya. Dan Tuan William bilang kalau Anda memanggil saya, ucap Eva yang belum duduk. Letakkan itu di meja, ucap Lucifer yang melihat laptopnya. Eva pun menuruti. Ini nggak disuruh duduk nih, gumam Eva. Bagaimana laporannya? Apakah sudah selesai dicek? Ucap Lucifer. Sebenarnya saya belum cek semua Tuan, soalnya banyak sekali, ucap Eva. Belum selesai bicara, Lucifer sudah menatap sinis padanya. Kenapa? Tanyanya. Pertama, laporannya banyak sekali. Kedua, di setiap laporan banyak kesalahannya. Ketiga, Tuan hanya kasih saya waktu 1 hari untuk mengeceknya. Dan keempat, karena saya, ucap Eva berhenti sejenak. Karena apa? Tanya Lucifer penasaran. Bunyi napas Eva. Karena saya juga bodoh Tuan, ucap Eva polos. Aris tertawa kecil dengan jawaban polos Eva. Eva langsung melirik ke Aris sambil memanyunkan bibirnya. Saat Eva melihat ke belakang, Lucifer malah melirik wajah Eva. Nah guys, terima kasih telah menyaksikan episode 33 dan 34. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.